kalau sekedar baca saja tanpa kita tadabburi maknanya, ya maka tak ada kemanisan. Tapi kalau kita fahami artinya, tadabburi maknanya, maka kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita amalkan, maka di situ letaknya ada kemanisan di dalam membaca Al-Qur'an itu. Wa yassarahu lidzikri, Allah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, untuk dipelajari, ya. Oleh anak-anak yang kecil yang belia sekalipun, mudah sekali dipelajari Al-Qur'an itu, mudah dihafal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Nah, itu Al-Qamar, ya. Allah katakan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk dihafal. Tentunya di kesungguh-sungguhan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya kita kalau mau menghafal Quran itu, kita mengambil kaifiat cara menghafal itu dari guru kita, ya, bertalaki, bermusyafahah. Jadi Quran itu kalau mau dihafal, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya mudah dihafal, ya, ada caranya. Jadi satu muka, satu halaman ini dibagi tiga, ya, dibagi tiga bahagian, ya, dibagi tiga bahagian. Nah, sebelumnya Quran yang kita gunakan untuk menghafal itu, kita pilih dulu. Kalau sekiranya ini yang bagus tulisannya, cocok untuk mata kita, terang menurut kita, pandangan kita, maka itu digunakan terus, jangan ditukar-tukar. Nah, Quran ini kalau ditukar-tukar Pak, untuk dihafal ya, untuk dibaca aja enggak apa-apa, tapi kalau untuk dihafal, kita tukar-tukar itu susah. Ya, susah kita menghafal. Ini penting kita mengambil kaifiat ini dengan guru, cara menghafal. Jadi ini satu muka nih dibagi tiga, 1, 2, 3. Ya. Bahagian yang pertama yang paling di atas itu terus dibaca diulang-ulang, dibaca terus diulang-ulang sampai 20 kali, ya, kurang lebih lah sampai 20 kali diulang sampai lancar betul. Kemudian dengan cara melihat, kemudian tanpa melihat, melihat tanpa melihat seperti itu, ya. Kemudian terus seperti itu sampai tak melihat sama sekali. Udah di luar kepala, udah hafal. Masuk ke bagian yang kedua, bagian tengah, seperti itu juga caranya. Masuk ke bagian yang ketiga, seperti itu juga caranya. Itu cara menghafalnya. Tentunya mesti jauh dari HP, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, HP tidak boleh di tangan, di kantong, susah. Nanti masuk pesan WA, hilang tawajuh, hilang kesungguh-sungguhan kita. Ya, terganggu konsentrasi kita. Nah, jadi memang kalau menghafalnya ya bunda, kesungguh-sungguhan yang pertama, yang kedua itu mesti jauh dari media-media ini, HP, Android segala macam ini. Ya. Matikan dulu, simpan dalam laci, khususkan waktu untuk menghafal Al-Quran, baru bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang untuk menguatkan hafalan ini Bapak Ibu, ya, salah satunya tak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Untuk menguatkan hafalan, tak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat maksiat, gelap, ya, hafalan kita itu kacau balau semuanya itu, ya. Udah hafal pun bisa bercampur-campur itu, ya. Jadi Imam Syafi'i itu dia cuma lihat kaus kaki perempuan yang koyak saja, kaus kaki perempuan, bagian tumit pula itu bukan bagian betis, bagian tumit koyak, ditengoknya nampak putih kan, nah ditengoknya. Kemudian yang biasanya dalam sehari itu dia menghafal banyak, hafal sama dia. Nah, boleh dikatakan setengah jilid lah dalam setiap hari Imam Syafi'i itu menghafal lah ya bunda, ya. Pas lihat kaus kaki perempuan koyak tadi itu, ya, susah dia menghafal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian mengadulah dia kepada gurunya, sehingga dia ceritakan kisah ini di dalam manzumah bait syair beliau di dalam kitab Diwan Syafi'i, itu kitab beliau, ya, kata-kata mutiara Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi', ya, nama gurunya Waqi'. Su'a hifzi, tentang hafalanku yang sangat buruk, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Apa sih maksiat yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i? Itulah tadi itu ayah bunda, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat kaus kaki perempuan yang koyak. Kita ini bukan lihat kaus kaki koyak, ya. Semua yang koyak kita tengok,
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tak susah kita menghafal? Ya, jangankan menghafal Quran hadis, wah itu lebih jauh lagi lah itu. Ya, menghafal nomor HP pun payah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Quran, apalagi ilmu-ilmu agama ini, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku dinasihati oleh guruku agar aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani, kemudian guruku memberitahukan kepadaku bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan nur Allah itu tidak ditunjukkan kepada orang yang bermaksiat. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan lagi mukadimah ini, kita selesaikan cepat, insyaallah kita masuk kepada bab pembahasan langsung, ya. Tak dibaca tak berkah pula, kan itu. Nah, panjang nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya, nah itu tadi ya. Wa dhamina hifdhahu. Ya. Min tatarrukit taghyiri ilaihi wal hadatan. Dan Allah itu menjamin ya bahwasanya Allah akan memelihara Al-Qur'an dari sistem-sistem yang berusaha untuk mengadakan perubahan ya terhadap Al-Qur'an itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijamin oleh Allah itu. Ya. Nah, itulah mukjizat Al-Qur'an Bapak Ibu, ya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan Al-Qur'an itu ada yang menjaganya. Nah. Kemudian wa huwa mahfuzun bihamdillah.